Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai ayat yang ke-59. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Tentu dalam kehidupan sehari-hari sudah sangat menjadi hal yang biasa bagi kita untuk dapat membaca tanda-tanda alam. Misalnya, kalau cuaca mendung, pasti hendak turun hujan. Demikian pun, kalau cuacanya cerah, pasti situasi hari yang akan kita lalui sedang panas, misalnya seperti itu. Tetapi sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk berefleksi lebih mendalam, membaca tanda-tanda alam, hal yang mudah seperti yang sudah saya katakan tadi. Tetapi kritik Yesus melalui sabdanya pada hari ini dalam hal membaca tanda-tanda zaman tentu menjadi sesuatu yang sulit bagi kita. Apakah ada di antara kita bisa dengan mudah memprediksi situasi zaman yang akan kita lalui setiap harinya ini? Apalagi situasi yang terus-menerus berkembang dan berubah ini. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, apa yang hendak disampaikan oleh Yesus melalui sabdanya yang kita dengarkan pada hari ini? Kita sekalian diajak untuk hidup dalam roh dan kebenaran, sehingga kita tidak memutuskan dengan keputusan kita sendiri tentang apa itu kebenaran dalam hidup kita sehari-hari. Sama halnya, kita diajak untuk mampu membaca tanda-tanda zaman, tanda-tanda kehidupan yang kita lalui setiap harinya. Jangan sampai kita terlena oleh situasi dunia yang memberikan begitu banyak tawaran dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus mampu menemukan Tuhan ingin berbicara apa melalui setiap peristiwa yang kita alami hari lepas hari. Adakah kita dalam kehidupan setiap harinya menemukan makna rohani dari setiap peristiwa yang kita alami? Adakah kita berusaha
mencari Tuhan Allah di balik setiap peristiwa kehidupan yang kita alami, atau kita justru terbuai, kita terlena dengan keasikan yang ditawarkan oleh dunia masa kini melalui apa saja yang dapat membuat kita lupa akan kehidupan rohani kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, maka dari itu Sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita menjadi pribadi-pribadi yang mawas diri, mampu membedakan gerak roh yang menuntun hidup kita. Apakah hidup kita sungguh dituntun oleh roh berjalan menuju kepada kebenaran sejati itu sendiri? Atau kita digerakkan oleh keinginan daging yang kalau tidak hati-hati kita bisa tersesat, kita bisa salah arah? Maka mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing, hidup yang telah kita lalui hari kemarin, hari-hari yang telah lalu ini, apakah sungguh digerakkan oleh Roh Kudus? Atau kita menutup diri sehingga Roh Kudus tidak bisa berkarya secara penuh dalam hidup kita? Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, maka dari itu mari kita membuka diri, membiarkan diri kita dituntun oleh Sang Roh kebenaran itu sendiri, sehingga kaki kita sungguh berjalan dalam terang roh dan kebenaran. Apabila kita mau menyerahkan diri sepenuhnya dalam penyelenggaraan kasih Tuhan Allah, percayalah, kita tidak akan pernah dibiarkannya melangkah ke arah yang salah. Meskipun tidak selalu jalan yang harus kita lalui ini lurus, mulus, tetapi ia akan menerangi langkah kaki kita. Kalau esok atau lusa kita harus berjalan dalam situasi kegelapan, kaki kita tidak akan terantuk batu ataupun kita jatuh ke dalam lubang yang dalam. Maka dari itu para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mari kita berefleksi, kita lihat kembali hidup yang telah kita jalani ini. Apakah kita sungguh berjalan dalam terang roh dan kebenaran? Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.